Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran vektor. Pada pembelajaran sebelumnya, Anda sudah belajar tentang bagaimana menyelesaikan vektor menggunakan metode grafis. Pada video ini akan dijelaskan tentang menyelesaikan vektor itu secara metode analisis, yaitu metode yang digunakan dalam ilmu fisika menggunakan bantuan konsep matematika. Maka lebih kita kenal dengan nama fisika matematika. Hal yang akan dipelajari secara metode analisis yaitu tentang resultan vektor, tentang komponen vektor, dan tentang vektor satuan. Konsep-konsep yang sudah Anda pelajari dalam metode grafis untuk selanjutnya nanti pun dapat Anda gunakan setelah Anda menguasai konsep-konsep secara analisis ini. Jadi antara konsep analisis dan metode grafis itu merupakan saling keterkaitan. Jadi Anda bisa menggabungkan antara dua metode itu. Untuk mempelajari metode analisis, maka kita harus mengenal tentang konsep trigonometri dalam ilmu matematika. Apakah konsep itu? Konsep dari trigonometri merupakan konsep tentang perbandingan sisi suatu segitiga terhadap sudut lancip tertentu dalam segitiga siku-siku tentunya. Segitiga siku-siku itu mempunyai 3 buah sisi, yaitu ada sisi yang terpanjang, biasanya kita menyebutnya sisi miring. Pasti ya, jadi sisi yang terpanjang itu pasti menyebutnya sisi miring. Dan ketika sisi miring itu, dia itu berada pada sudut alfa seperti ini, maka sudut alfa akan menghadap ke depan. Maka di depannya ada nama sisi depan. Kalau sudah kita ketahui sisi depan dan sisi miring, maka sisi yang lain namanya adalah sisi samping. Dan memang ini berada di sampingnya sudut alfa. Jadi, kalau kita sudah mendapatkan sudut lancip yang dimaksudkan itu yang mana, maka sudut lancip itu pasti akan melihat ke depan, mendapatkan sisi depan. Segitiga siku-siku memiliki sisi terpanjang, namanya sisi miring, dan sisi yang lain berarti dia ada sisi samping bagi sudut alfa. Perbandingan dari nilai sinus sudutnya merupakan perbandingan sebagai berikut ini. Sinus sudut alfa itu perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan dibagi dengan sisi miring adalah sinus alfa. Kalau cos alfa adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi samping dibagi sisi miring. Dan untuk tangen ada sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan dibagi sisi samping. Untuk memudahkan dalam menghafal, biasanya murid memberi singkatan seperti ini. Sinus alfa adalah si demi. Sisi depan dibagi sisi miring. Demi itu depan dan miring. Ini demi, depan, miring. Kosami, kos, samping, miring. Samping dibagi dengan miring adalah kosami. Dan tangannya adalah tadesa. Tangan adalah depan dibagi samping. Depan dibagi samping. Untuk semakin menguatkan konsep tentang sinus alfa, cos alfa, dan tangen alfa, maka pemahaman konsep tentang sisi depan, sisi miring, dan sisi samping harus Anda kuasai dengan baik. Misalnya bagaimana kalau ada bentuk segitiga yang sudah kita acak posisinya. Di sini diketahui sudut alfanya, di sana ada sudut alfanya, sedang untuk warna hijau kita ketahui sudut beta. Bagaimanakah kita mengidentifikasi nama masing-masing posisi dari sisi itu dilihat dari sudut alfa. Ini adalah sudut alfa melihat ke depan, maka B adalah sisi depan. Manakah sisi terpanjang untuk segitiga ini? C adalah sisi terpanjang, maka dialah sisi miring. Maka untuk yang sisi yang lain, yaitu A di sini, adalah sisi samping. Sekarang kita lihat untuk yang warna biru. Warna biru ini akan menghadap ke depan. Maka inilah sisi depannya. Sisi terpanjangnya yang mana untuk segitiga yang warna biru? A ini sebagai sisi terpanjang, maka dia ada sisi miring. Sisi yang terakhir adalah B menjadi sisi samping.
Sedangkan untuk yang warna hijau ini betanya menghadap ke depan sudutnya mendapatkan C. C adalah sisi depan. Terpanjangnya adalah sisi B, maka inilah sisi miringnya. Dan A menjadi sisi samping. Dengan Anda memahami tentang bagaimana melihat sudut dan melihat hubungan antara sisi terhadap sudut itu, Anda akan semakin mampu memahami konsep trigonometri. Demikian video pada pertemuan ini dan selamat belajar.